Tidak mungkin ada istri lembut, manja, sayang, terus kita benci kan gitu. Tapi kalau istri sudah mulai congkak, bicara nggak benar, kasar, kadang-kadang lucu, minta nafkah tapi seperti tagih utang. Ya. Jangan lupa besok tanggal 1. Setiap kali saya membahas tentang masalah ini, maka saya betul-betul ingin sekali setiap muslimah menanamkan iman dalam hatinya dan memahami bagaimana hukum Allah ya berhubungan dengan masalah suaminya. Ingat, renungi hadis ini, sudah sering kita dengarkan tentunya. Yang kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu zauja atau la amartu al-mar'atan tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh, kata Nabi SAW, saya perintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka saya pasti akan suruh bukan anak kepada orang tuanya, tapi istri pada suaminya. Fahami poin penting di sini. Artinya seakan-akan Nabi bilang, kalau sujud diizinkan, maka saya akan perintahkan. Maknanya setelah Allah Subhanahu Wa Taala bagi istri adalah suami. Coba renungi saudariku muslimah tentang masalah poin ini ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendudukkan suami itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tua, karena kita anaknya, wajar dia berbuat baik, dia mengejar pahala juga. Tapi suami ini orang lain. Tidak kita kenal sebelumnya, kita tidak boleh menikah dengan mahram. Kalau ada hubungan kerabat, oke lah. Tapi bisa orang menikah sama orang umumnya gitu kan. Tiba-tiba setelah dia menikah sama kita, setelah kalimat akad saja, saya terima nikahnya fulana binti fulana, mulai hari itu wajib semuanya. Makanannya istri ini, minumannya, tempat tinggalnya, pakaiannya, keamanannya, pendidikannya, wajib dia tanggung. Jadi seakan-akan ayah perempuan ini bilang begini, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini, seakan-akan dia mengatakan, kau terima, ini anak dulu tinggal di rumah saya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, pelindungannya, pendidikan semua saya. Sekarang saya serahkan, kamu terima nggak? Laki-laki ini bilang, iya saya terima. Berarti siap tuh. Berarti mulai detik itu, laki-laki asing yang tidak dikenal sebelumnya, tiba-tiba jadi penanggung jawab. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala posisikan suami itu sangat tinggi. Karena tiba-tiba semua kebutuhan perempuan ini dipenuhi. Kita kalau bukan pakai iman teman-teman sekalian, kalau laki-laki mau pakai akalnya, maka dia akan berpikir apa? Untuk apa saya kasih nafkah ke orang ini? Siapa orang yang saya tidak kenal? Ada orang subhanallah laki-laki yang sudah sangat baik, padahal kewajiban nafkahnya adalah per hari ya. Kita sebagai laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah harian. Hari itu aja yang wajib. Kenapa? Karena kalau besok kita meninggal sudah gugur kan? Jadi kalau ada seorang suami memberikan awal bulan gaji untuk 1 bulan ke depan, itu luar biasa kebaikannya dia. Karena dia sudah memberikan yang belum masuk kewajibannya. Karena kalau dia kasih awal bulan untuk 1 bulan ke depan, kemudian pertengahan bulan dia meninggal, 2 minggu yang sisanya itu sudah bonus itu. Karena kan kewajiban memberikan nafkah setiap hari saja kan, di saat masih hidup. Maka ini sudah cukup untuk bisa dinilai kebaikan. Setiap masuk kamar mandi semua sudah siap. Mau makan semuanya ada, ya kan? Segala macam sudah diperjuangkan. Maka ini sudah cukup untuk menjadi sebuah penilaian yang penting. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala memang menjadikan kedudukan tinggi buat mereka. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, tadi itu hadis riwayat Tirmidzi ya, dan dinyatakan hadis hasan sahih tentang masalah sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala kalau diizinkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, wahai para wanita, kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana besarnya kedudukan suami kalian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalian akan mengambil debu ya telapak kaki dan akan letakkan di pipi kalian. Sayang sekali kalau banyak muslimah yang mengikuti standar godaan syaitan. Apa itu standarnya? Begitu berumah tangga, dia lihat suaminya baik, yang muncul pertama bisikan syaitan adalah menguasai suaminya, kasar dengan suaminya, mengatur semua suaminya, terbalik. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh menjadikan suami sebagai pemimpin, kan gitu. Maka harus hati-hati dengan masalah seperti ini ya. Perhatikan bagi muslimah, karena ini Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat pemungkiran kebaikan di sini ya.
antara istri pemungkiran terhadap suaminya. Hadisnya tadi sudah jelas. Kalaupun suami berbuat, wanita di neraka adalah mayoritas penduduk neraka adalah wanita karena mereka kufur. Kekufurannya apa? Bukan kufur kepada Allah. Mungkin mereka sholat, mungkin mereka puasa, tapi mereka memungkiri kebaikan suaminya. Cirinya wanita ahli neraka. Supaya tidak masuk ahli neraka, jangan jadi seperti ini. Kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik padanya sepanjang masa, selama kamu hidup 10 tahun misalnya, 20 tahun berumah tangga, sudah banyak kebaikan. Makan, minum tiap hari, perlindungan dan segala macam. Sudah dikasih, kemudian dia kecewa satu kali, dia mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Ya. Ini jangan dijadikan tolok ukur, karena pernah saya ketemu sama seorang ikhwah, lalu dia mengatakan, Rasulullah aja sudah bilang, bahwasanya memang istri akan seperti itu. Saya bilang keliru akhi. Itu wanita ahli neraka. Kalau wanita ahli surga tidak akan buat seperti itu. Beda, jadi jangan dibalik pemahaman hadis ini seakan-akan tidak masalah wanita begitu kok. Pungkiri kebaikan sudah biasa. Enggak, tanamkan sama mereka enggak boleh pungkiri. Karena memungkiri kebaikan dosa besar. Enggak boleh. Biasakan menjadi seorang istri yang patuh, yang baik sama suaminya. Saya yakin saya sama ikhwah di sini laki-laki sepakat. Kalau seandainya istri kita malah merendah dengan kita, malah penuh kasih sayang, mana penuh kelembutan, kira-kira antum benci atau antum sayang? Mana suara antum ini? Dengar itu akhwan. Tidak mungkin ada istri lembut, manja, sayang, terus kita benci kan gitu. Tapi kalau istri sudah mulai congkak, bicara nggak benar, kasar, kadang-kadang lucu, minta nafkah tapi seperti tagih utang, ya. Jangan lupa besok tanggal 1. Ini minta hasil keringat orang ini, ya. Kan enak, sayang jangan lupa ya besok, kan enak dengarnya, bacanya juga enak, oh iya semua dikasih. Tapi kalau ngancam ini lucu, ya. Suami petal sedikit pulang sudah ngambek, marah, nggak mau layani. Subhanallah, ini pintu surganya. Gimana caranya? Nah, ini hati-hati, kata Nabi SAW. Allah tidak akan melihat seorang wanita yang suaminya murka padanya sampai suaminya ridho. Memang Allah SWT gantungkan begitu. Tentu dari satu sisi bukan berarti kita sebagai suami lalu kita menindas istri, tidak boleh, itu juga dosa. Tapi saya yakin, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Tidak mungkin kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan. Kan begitu. Kalau istri santun, ramah, baik, pelayanannya, pasti kita juga akan membalas hal yang sama kan. Kita akan selalu rindu ingin pulang ke rumah, ingin duduk bercengkrama sama dia. Karena memang dia selalu merindukan. Dibandingkan istri yang otoriter gitu kan. Semuanya serba mau diatur, serbanya tidak patuh, kasar, selalu membanding-bandingkan suaminya dengan suami temannya, ini tidak akan pernah ketemu. Saya berapa kali hadapi kasus rumah tangga begitu ada yang konsultasi, saya mengatakan tidak bisa. Ibu suami istri datang, ibu nggak bisa menyamakan suami ibu sama suami temannya, nggak akan sama. Namanya beda, pekerjaannya beda. Gak mungkin sama. Kalau yang satu mungkin Allah bukain rezeki, dia bisa kasih segala macam istrinya, mungkin suami kita gak bisa, kan gitu. Harus betul-betul tahu bagaimana berterima kasih dalam masalah ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra nomor 9086, kata Nabi SAW dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, la yanzurullah ilal mar'ati la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan pernah melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya. Padahal sebenarnya dia butuh dengan suaminya. Dia tahu dia butuh dengan suaminya. Perlindungannya, biologisnya. Tapi kasar dengan suaminya. Kadang-kadang ada suami, Masya Allah. Walaupun istrinya, na'udzubillah, sampai selingkuh pun dia masih bisa mempertahankan rumah tangga. Dan ini pengorbanan yang luar biasa gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau laki-laki sudah seperti itu ya sudah ikhtiar ke yang lain. Kalau dia masih mau punya laki-laki lain ya silahkan pergi, jangan saya gitu. Kan gitu. Ini juga saya berbagi antara laki-laki sama laki-laki ini. Punya harga diri. Jangan istrinya sudah kasar, sudah tidak melayani, selingkuh lagi, masih dipertahankan. Kenapa cinta? Omong kosong. Cinta dari mana? Kalau istri kita mengabdi, ya, baik sama kita, santun, berkorban 1000 kali lebih baik daripada dia. Itu iya. Tapi kalau kita sudah berkorban segala macam, dia tidak mau berterima kasih, silahkan pintu rumah terbuka, keluar. Cari laki-laki yang lain. Antum cari wanita lain, masih banyak. Dengar nggak ini?
Kalau enggak suruh sunat lagi. Semua kadang-kadang ada ikhwah datang, istri saya begini Ustaz, saya harus buat apa? Lemas benar. Nanti kalau nikah datang begitu saya suruh berdiri olahraga dulu depan saya gitu. Ya? Harus jadi laki-laki yang kawam. Sekali istri kita cinta sama kita, cintai dia 1000 kali. Dia berbuat baik 1000 balik gitu. Tapi kalau dia buat jahat, kita tinggalkan, selesai. Kan gitu. Jadi ini poin juga penting. Kemudian juga ada hadis yang mulia, ini saking dilarangnya seorang istri untuk kurang ajar, untuk kasar dengan suaminya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, la tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya. Tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zawjatuhu minal hurin 'ain, kecuali istrinya si laki-laki itu kalau dia beriman dari bidadari di surga. Sekarang antum sudah yakin ada surga enggak? Yakin? Surga sudah ada ya, sebelum kita diciptakan. Sebelum penciptaan manusia, surga diciptain dulu. Jadi surga sudah ada. Bidadari sudah ada, semua ada, sudah ada semuanya. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang memohon surga dalam satu hari 3 kali sampai 7 kali. Dalam riwayat lain, kecuali surga akan menjawab, ya Allah, hambamu minta masuk ke dalamku, masukkanlah dia. Surga sudah ada, menjawab kita. Beberapa sahabat kata Nabi SAW dirindukan oleh surga seperti Bilal, Salman, radhiyallahu anhum itu dirindukan oleh surga. Waktu meninggal mati syahid beberapa syuhada di Uhud, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Hamzah bertelekan di dipan-dipannya di surga. Aku diperlihatkan Ja'far bin Abi Thalib meninggal di perang Mu'tah. Kedua tangannya yang terpotong digantikan oleh sayap oleh Allah dan sekarang terbang di surga bersama dengan para malaikat. Itu berita langsung live dari Nabi SAW. Kan gitu. Nah di sini teman-teman sekalian, bidadari sudah ada. Antum ini tinggal tunggu malaikat maut mencabut nyawa, terbuka semua hijabnya nih. Jadi lihat malaikat, lihat surga, lihat semua yang dijanjikan, istana, dayang-dayang. Sabar dikit aja dalam masalah dunia ini. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada seorang istri pun menyakiti suaminya di dunia. Melainkan istrinya si laki-laki dari bidadari di surga akan berkata, la tu'zihi, jangan pernah kau sakiti dia. Ini bidadari belum kita menikah sama dia, tapi sudah jadi istri sah. Ada di surga saja gitu kan. Maka bidadari itu mengatakan jangan kau sakiti dia. Qatalakillah. Semoga Allah membinasakanmu. Bidadari itu mendoakan istri yang durhaka dengan keburukan. Yang berdoa bidadari. Ya. Fa innama huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya dia hanya sementara di tempatmu. Yushiku an yufarikaki ilaina. Sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan akan menuju kepada kami. Jadi ini sebuah hadis yang mestinya difurungi baik-baik oleh setiap muslimah tentang bagaimana membalas kebaikan suaminya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang sangat luar biasa. Ini semua ada ancaman-ancaman ya. Kalau muamalahnya buruk, tidak tahu berterima kasih, maka ini berbahaya sekali. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, suruh tidur kah, biologis kah, layani kah, tapi si istri nggak mau, lalu suami bermalam dalam kondisi marah kepadanya, marah pada istrinya, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi, didoakan keburukan sampai pagi. Ini bahaya benar. Ya. Kemudian juga sebaliknya kalau istri itu patuh ya, berbuat baik dengan suaminya. Perhatikan hadis Nabi SAW yang mulia. Dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban nomor 4163 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seandainya seorang istri atau wanita sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnahnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 2-5 menit. Itu saja. Kemudian wasamat syahraha, dia puasa Ramadannya penuh. Wahassanat farjaha, kemudian juga dia menjaga ya kemaluannya, tidak selingkuh, tidak berzina. Wa ata'at ba'laha, dan dia patuhi suaminya selama bukan maksiat. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, dia pasti akan bisa masuk dari pintu manapun surga yang dia inginkan. Resepnya luar biasa, tiket VIP ini ya untuk masuk ke dalam surga. Tentu kalau ada yang bertanya misalnya, akhwat bilang nanti Ustaz tidak adil bahasnya masalah istri saja. Karena memang Allah menjadikan suami sebagai pengganti orang tua.
Kalau misalnya ayahnya seorang akhwat mengatakan, nak, antar ayah atau temani ayah ke sini atau datang temui ayah, suaminya mengatakan jangan dulu, tidak boleh dia ikuti ayahnya. Jadi nomor 2, makanya di situ dijadikan sebagai sebuah bahasan. Tapi apakah ada dosa suami pada istrinya? Ya, ada. Seperti kalau suami bengkalikan kewajibannya, nafkah misalnya. Antum nggak peduli istri mau makan minum dari mana, nggak peduli dengan pakaiannya, nggak peduli dengan tempat tinggalnya, semampu kita. Maka kata Nabi SAW, kafa bil mari ithman ayudayya ma yakutu. Cukup dosa yang sangat berat dipikul oleh seseorang yang telah membengkalikan nafkahnya. Kan begitu, tidak boleh memang. Kita harus perhatian, harus memberikan apapun yang kita mampu, itu semua bagian daripada hal yang diperintahkan tentunya. Ya, itu ada bahasan sendiri. Tapi tidak sebesar dosanya seorang istri yang memungkiri kebaikan suaminya. Ya, kalau seandainya ada perempuan hanya sibuk dengan suaminya saja, sampai suaminya itu meninggal, sampai dia meninggal dan suaminya ridho, merasa kehilangan, maka sudah cukup baginya surga. Kata Nabi SAW, istri manapun yang suaminya, yang dia pada saat meninggal suaminya ridho, merasa kehilangan, kecuali dia masuk surga. Jadi itu sebuah poin yang luar biasa. Terakhir, poin ketiga adalah membalas kebaikan orang lain secara umum ya. Misalnya teman kita mentraktir, atasan kita sudah memberikan kita kesempatan kerja sekian lama, pemimpin kita, pemimpin negara sudah memberikan jasa-jasa yang baik. Ingat, kenang kebaikannya, jangan ingat keburukannya. Kita ini selalu terbiasa keburukan orang. 5 tahun orang memimpin di satu wilayah, yang diingat kesalahannya yang 1 atau 2 itu. Yang orang sudah berbuat baik, jasa begitu banyak, luar biasa gitu. Saya terus terang melihat kalau ada orang yang mencaci maki pemimpin satu wilayah itu terlalu berani dia itu. Betul-betul terlalu berani gitu. Coba teman-teman bayangkan. Di sini kalau yang sudah berumah tangga, anggap antum punya 1 orang istri, punya 2 orang anak. Bukankah itu sudah cukup menyita waktu kita? Hah? Kerja buat kasih makan mereka, tempat tinggal, segala macam. Bagaimana kalau anaknya 5? Bagaimana kalau anaknya 10? Bagaimana kalau dia punya poligami, punya 4 orang istri? Kan menyita banyak waktu kan, bekerja untuk mereka. Itu baru lingkup itu saja sudah sibuk luar biasa. Bagaimana kalau orang menjadi RT, orang menjadi RW. Saya pernah duduk sama 1 orang RW di kota Makassar. Saya tanya, Pak, berapa keluarga dibawa tanggung jawab Bapak? 3.000 kakak Pak. 1 RW, 3.000 kakak. Saya bilang, iya 3.000 kakak. Itu dia harus tiap hari pikirin bagaimana. Ada cekcok di sini, ada masalah di sini. Dia pecahkan tiap hari. Itu 3.000. Bagaimana dengan wali kota atau bupati? Bagaimana dengan gubernur? Bagaimana dengan presiden, raja? Orang cuma tahu caci maki, si fulan begini, si fulan begini. Sekarang pertanyaannya, kalaupun itu aibnya dia, antum bisa minta maaf. Ini lucunya, ini kita ini seperti penonton bola ini. Saya kasih contoh bola, karena penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Pemain itu dari kecil main bola, tendang penalti setiap hari, segala macam, tiap hari dia latihan. Sekali main tanding meleset, bodoh. Padahal kalau dia masuk belum tentu dia bisa tendang. Dia disuruh pimpin 3-4 orang bingung, apalagi pimpin negara. Ya doakan kebaikan, tidak boleh. Doakan kebaikan. Kalau 200 juta orang Indonesia doakan kebaikan pemimpin, bukannya jadi baik? Kan jadi baik. Kata Umar, kalau seandainya ada doa saya mustajab, saya akan berdoa untuk pemimpin muslim supaya jadi baik. Karena kalau dia baik, baik semua ini. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, atau Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata kepada seorang khalifah muslim. Dia bilang, saya tahu 1 orang, kalau dia baik, baik semua masyarakat. Kalau dia adil, semuanya akan aman. Kata orang itu, kalau dia buruk, maka akan kacau semuanya. Kata khalifah itu siapa? Dia bilang, Anda. Kalau Anda baik, maka baik semua. Maka kita doakan kebaikan. Kan gitu. Itu juga tidak boleh pungkiri kebaikan. Ini penting. Begitu juga dengan teman sama teman, atasan perusahaan. Dan semuanya teman-teman sekalian. Intinya kesimpulannya adalah, siapapun berbuat baik sama kita walaupun sedikit, selalu kenang kebaikan tersebut. Selalu berterima kasih pada dia. Kalau ada keburukannya, mohon supaya Allah maafkan. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya mengingatkan kembali hadis yang terakhir tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sabda Nabi SAW ini penting sekali agar kita termasuk orang-orang yang tidak memungkiri kebaikan orang lain. Man u'tiya ata'an falyajzi bihi in wajad. Barang siapa yang diberi satu pemberian walaupun sederhana, tadi sudah saya sebutkan sepotong roti, sebutir kurma, misalnya seteguk air pun, hendaklah dia membalasnya jika dia mendapati sesuatu yang bisa dibalaskan. Setimpal misalnya, kita juga berikan minum, kita juga berikan makanan, tetangga kirimkan piring dan ada makanannya, balas ya. Walaupun mungkin tidak sama jenisnya, mungkin tidak sama kualitasnya, tapi kita balas gitu kan.
Barang siapa yang tidak mendapati, betul-betul dia tidak punya, maka hendaklah dia mendoakan. Doakan kebaikan buat mereka. Indah sekali tuh. Kalau anak selalu doakan orang tuanya. Orang tua doakan anaknya. Suami doakan istrinya. Istri doakan suaminya. Teman doakan temannya. Pemimpin doakan masyarakatnya. Masyarakat doakan pemimpinnya. Itu indah sekali. Dan semuanya berisikan kebaikan-kebaikan. Kalau dia sudah berbuat kebaikan, semoga Allah berikan balasan yang baik. Kalau dia berbuat yang salah, semoga Allah berikan hidayah. Itu aja terus. Sampai ajal datang nanti kita akan sampai pada kesempurnaan pahala. Jangan pernah balas keburukan orang dengan keburukan. Kata Nabi SAW, ya, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِي عَلَيْهِ. Siapa yang belum mendapatkan apa yang bisa dibalaskan, maka dia mendoakannya. فَإِنَّ الثَّنَاءَ syukur. Karena mendoakan itu adalah bagian daripada berterima kasih atau bersyukur. فَإِنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَهُ. Kalau dia mendoakan berarti dia juga sudah berterima kasih pada orang tersebut. وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. Dan siapa yang menutupi kebaikan orang lain, memungkirinya, maka dia telah kufur terhadap nikmat tersebut. Artinya kena dosa besar ini.